Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau David ini memberikan surat-surat dari rumah sakit, dimana Anita ini sudah boleh keluar, dan David pun mengatakan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Tuan Muda Abimana untuk mengeluarkan Anita dari rumah sakit. Tuan Muda Abimana di sini terlihat sangat kesal sekali kepada Anita. Ia belum bisa memaafkan kakaknya tersebut. Akan tetapi mau tidak mau, akhirnya Tuan Muda Abimana pun harus mengeluarkan Anita dari rumah sakit tersebut dan membiayai perawatannya si Anita. Lalu Tuan Muda Abimana di scene berikutnya mengajak Kinanti ini untuk ke rumah sakit, di mana untuk mengeluarkan Anita dari rumah sakit tersebut. Akan tetapi di sini Anita yang melihat kedatangan Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini, ia pura-pura lesu dan pura-pura kembali sakit ya guys. Padahal Anita ini memang tidak sakit. Ia hanya ketakutan ketika ketahuan oleh Tuan Muda Abimana. Lalu Anita pun bersujud kepada Kinanti dan meminta maaf kepada Kinanti. Anita mulai acting lagi nih guys, agar tidak diusir dan tidak dimarahi oleh Tuan Muda Abimana. Anita menyesali segala perbuatannya yang telah menyebarkan video Tuan Muda Abimana yang ternyata adalah mandul. Lalu di sini memang Kinanti yang baik hati dan lembut ini pun tidak bisa menolaknya ketika Anita ini meminta maaf dan tidak diusir dari rumah Tuan Muda Abimana. Akhirnya Kinanti pun meminta kepada Tuan Muda Abimana agar tidak mengusir Anita. Dan akhirnya Tuan Muda Abimana pun menuruti permintaan sang istri tercinta. Kata Tuan Muda Abimana ini bukanlah atas kemauan dirinya, tetapi ia menuruti apa yang dipinta oleh Kinanti istrinya. Tentu saja di sini Anita sangat senang sekali karena ia tidak jadi diusir oleh Tuan Muda Abimana. Padahal semua pakaiannya sudah siap untuk angkat kaki dari rumah Tuan Muda Abimana. Dan Anita setelah pulang ke rumah, ia terlihat sangat senang sekali dan tersenyum bahagia karena dia telah berhasil mengelabui Kinanti dan Tuan Muda Abimana, yang dimana Anita ini pura-pura tobat. Sementara itu di scene berikutnya terlihat Tuan Muda Abimana ini akan pergi keluar. Lalu Kinanti pun menawarkan kepada Tuan Muda Abimana kalau Tuan Muda Abimana ini minta makan malam dibuatkan apa. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana yang rupanya akan mengikuti les dansanya, ia pura-pura mengatakan kepada Kinanti kalau ia akan ada meeting di luar. Jadi Kinanti tidak usah repot-repot menyiapkan makan malam, dan dia akan makan malam di luar saja nih guys ya. Tentunya di sini Tuan Muda Abimana ini berbohong kepada Kinanti, padahal ia akan ikut les dansa untuk menyenangkan istrinya tercinta. Namun setelah Tuan Muda Abimana ini pergi, tiba-tiba saja ada David, dan Kinanti pun terasa heran kenapa David masih berada di sana, karena Tuan Muda Abimana mengatakan kalau ia akan meeting. Lalu Kinanti menanyakan kepada David kalau Tuan Muda Abimana ini meeting di mana. Tentu saja David tidak tahu Tuan Muda Abimana ini akan meeting, kata David ini kepada Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti merasa sangat curiga kepada sang suami tercinta yang akan mengatakan meeting, padahal David tidak tahu Tuan Muda Abimana ini akan meeting di mana. Duh guys, seharusnya Tuan Muda Abimana ini jujur aja ya kepada Kinanti kalau ia akan ikut les dansa
biasa nih guys. Sehingga Kinanti pun tidak akan merasa curiga dengan tuan muda Abimana yang pura-pura meeting tersebut. Meski niat tuan muda Abimana ini baik untuk membahagiakan istrinya tercinta, akan tetapi jika berbohong seperti ini akan membuat Kinanti merasa curiga. Apalagi di sini Kinanti sudah mulai cemburu dengan tuan muda Abimana, di mana pada episode sebelumnya Kinanti mencium adanya bau parfum wanita di bajunya tuan muda Abimana. Dan saat ini tuan muda Abimana kembali membuat Kinanti merasa curiga yang pura-pura akan mengadakan meeting di luar, sehingga tuan muda Abimana ini tidak mau makan malam bersama. Sementara itu Bijumi ini sudah mulai mencurigai si Andi, ayahnya si Ana, bahwa si Andilah yang telah mencuri barang-barang di rumahnya tuan muda Abimana. Lalu Bijumi ini melaporkan kepada Oma, akan tetapi di sini Oma melarang Jumi untuk mengatakan kepada siapapun hal ini karena mereka belum mempunyai bukti yang jelas. Sementara itu si Andi ini tengah menjual barang hasil curiannya. Ia sangat senang sekali karena harga barang yang ia jual itu cukup mahal dan membuat ia sangat bahagia sekali nih guys ya. Andi akan kembali mencuri lagi nih untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari keluarganya Sudirja, calon besannya tersebut. Sementara itu Ana juga merasa kesal sekali setelah mengetahui kalau ayahnya ini datang ke rumah tuan muda Abimana dan tanpa memberitahukan dirinya. Ia sangat tahu sekali kalau ayahnya ini biasa membuat malu nih guys. Akan tetapi di sini ketika Ana marah kepada ayahnya ini mengatakan kalau ia tidak ada apa-apa di rumah tersebut. Akan tetapi di sini malah calon mertuanya itu yang dimarahi oleh tuan muda Abimana karena telah menyebarkan tentang Abimana yang mandul. Tentu saja Ana merasa kaget dengan pernyataan sang ayah tercinta tersebut. Dan Ana akan menemui Reno untuk mengetahui kejelasan apa yang diceritakan oleh ayahnya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan mohon doanya agar ratingnya segera naik dan sinetronnya diperpanjang nih guys. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.